Gambar ke sini diseriin. Ini rangkaian pembangkit tegangan. Kemana? Ke sini. Au. Ki kedawat ki. Pakai Ini abu-abu loh. aja ya, Pak. Gak usah ini aja. Heeh. Ini tuh gunanya buat sebenarnya nyambung aja. Ini kan sama-sama seri kan. Ini rangkaian apa namanya? Rangkaian pembangkit tegangan. Pembagi tegangan. Yang ini resistornya apa? Ukuran apa? 1 kOhm. 1 kOhm. Ini berarti 2 Ya. kOhm. Terus ini namanya apa? Namanya potensiometer atau 5 resistor variabel ya. Ini ukurannya 5K. Terus ini namanya kabel jumper. Terus kabelnya dimasukin ke depannya resistor yang 2K ya. Biar nyambung gitu. Biar nyambung. Terus depannya ini apa? Depan apa ini namanya? Depan Resistor. ya resistor yang variabel. Terus Buat seri. apa lagi? Ini kayak buat kakinya gitu loh. Berarti nanti ini disambungin ke capit buaya. Yang warna putih taruh mana? Diketan sama yang warna hitam ya? Ih, Buaya merah, bukan? ya ini terus ada dulu. Mana? Ini Yang putih, yang jumper putih, sambungin ke warna merah, yang kabel penghubung ya. Terus, mau minum dulu nggak? Mau minum dulu nggak? nah ini kabel jumpernya itu masukin yang ke sini merah, terus hitam. Menghambat arus. Yang paling utama sih emang gitu kan. Ya, Kayaknya apa? seri. Udah. Jadi gambarnya kan udah terlihat ya, ini sama ini nyambung. Berarti kalau mau buat nyambungin ke rangkaian, yang tengah sama yang Yang tengah, yang tengah, ini sama sini lah. tengah sama ini. Yang tengah mana? Kalau misalnya, Tengah. ya kalau Buat misalnya apa? nyambungnya ini sama ini, berarti kan jarak dari sini ke sini kan kecil, berarti ya ini kalau jarumnya makin di sini makin kecil, makin kecil. Tapi kalau nyambungnya ini sama ini berarti sebaliknya. Oh, ini makin gede, makin gede. Oh, berarti ini makin besar dong. Kan nyambungnya ke sini. Enggak deh, nyambungnya ke sini ya, yang kiri ya. Iya. Yang berarti yang makin ini sama kecil. ini lah, Kalau ke sini berarti makin besar. Berarti yang tengah ini kosong kan? Atau diisi? Kan intinya ini kan tengah-tengah. Iya. Tengah-tengah. Nah, kalau misalnya nyambungnya di sebelah kiri berarti itu kan makin kecil. Kecil, Tapi iya. kalau nyambungnya sebelah kanan berarti makin besar. Udah. Kemarin pas praktikum memang pakai 3 komponennya ya. Ini Udah. Yang warna hitam, sambungin ke warna hitam. Ya, sama Terus? aja kan. Sama-sama resistor, cuma bisa dibuka. Udah ya. Gimana tadi yang Udah. Misal ke sini. Iya. Terus putar ke kanan coba. Ke kanan hasilnya berapa? Kecil ke gede? 2,5. Kecil ya. Iya. Kalau ke kiri, ke kiri Han. 3? Dah, 3. Berarti besar ya, teman-teman. Dah. Ini yang ukur arus ya, guys. Ya, abang baru dilepok. Ini kan resistor. ya. Nah, resistor itu ada yang 1K ya. 1K sama 2K. Terus ini dibikin apa? Paralel ya. Terus habis dibikin paralel, ini kabel jumpernya taruh mana? Yang kabel putih di kiri ya. Kiri ya, 1 ya. Terus kabel yang jumper putih ke sini lagi. Ini ini 2 tuh buat paralelin ke R1, R2 sama variabel resistor. Nah, kalau yang warna hitam itu dari sini tengah sama yang pinggir ini apa? Resistor ya. Iya, resistor. Terus habis itu dikapain Han? Nah, habis itu Satu dulu. lupa aku. Iya, disambungin ke resistornya. Ini positif ya. Yang warna hitam, Groundnya sambungin ke warna yang resistor ya. Sebenarnya bebas aja mau di kabel mau di sini. gampang Iya, biar gampang. Sambungin ke resistor. Bisa disambungin. Nah, terus ini MMD ya. Tunggu dulu. Ini MMD disambungin yang warna merah, sambungin ke mana? ke Ini. positifnya
kabel penghubung. Hubungin ke positifnya satu daya gitu ya. Gini. Terus Buat mengukurnya kita buat mengukurnya ini copot ya. satu kaki dari resistor. Ini berarti yang V1 ya. V1 itu dicopot. Motong rangkaian. Terus gimana? Ya tinggal Kayak gini. Terus kita lihat MMD-nya. hasil. Dah 4,9 tuh misal. Terus kita coba yang V2. Berarti yang V1-nya itu dikembaliin ke semula. Motong rangkaian Potong rangkaian V2. Nah, kita hitung, lihat MMD-nya 2,5. Udah nih. Udah. Selesai. Kita hitung ke semula arus lagi. totalnya. Nah, caranya Hana, Ini kan awalnya kabel jumper warna ya hitam. disambungin ke sini. Tadinya di mana? Di sini. Yang dekat warna putih ya, resistor 1 ya. Ya itu kan sama aja kaki yang di sebelah sana. Ya. Sebelah sini ini nih. Yang R ya, yang ini ya. Nah untuk buat apa sih anjir? Buat ngukur arus Total berarti yang ya. kabel jumpernya. Iya, ini dicopot. Nah kita hitung. Ini MMD-nya ya, MMD ke kabel jumper. Terus kita lihat. Ya, masukin ke arus. Harus sudah ya. Udah ya. Tapi minus. Enggak kok 3, Enggak. dikit ya. Enggak deh. Juga banget. Harusnya. Oh, tadi ininya diubah ya? Iya, tadi kan Oh, ya udah. kecil. Ini cara untuk VR sama Om. Tapi ini Om dulu ya. Ini terus sambil dilihat ininya ke arah Om. Terus ini buat apa? Frekuensi DC. Terus ini buat apa? Bukan. Itu kayak mana ya? Ini. Oh, yang satunya tuh sebelum frekuensi. Ini positif, misalnya ini positif, ini Iya. negatif. Nah, si positif ini pasti di kirinya tuh tegangannya lebih gede ketimbang yang di sini. Jadi misalkan kalau kalian ada satu daya kan, ini plus. Ini kapasitor. Nah, ini berarti yang positif kemana? Gitu kan gimana? Yang paling gede tegangannya mana? Iya, atas. Yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Kiri. Iya. Udah gitu aja. Nah, kalau misalkan kalian kebalik, maksudnya apa namanya? Misalkan gimana ya? Ini deh. Kalian aja deh. Nah, gini. Ini otomatis di mana? Di bawah atau yang di atas? Yang plusnya? Di bawah kan? Di bawah. Soalnya kan dia tegangannya lebih Yang tinggi. itu ya. Ini ground gitu. Kalau ini rangkaian tapi lolos rendah. Berarti yang positif, ini coba dulu Han, tolong Han. Positif, kaki positif yang panjang ke arah depan resistor. Terus yang negatif ke sini ya, ke arah luar. Nah, nanti jadinya ini kan plusnya karena ke resistor, nanti arusnya di sini ya Han tadi. Sumbernya di situ. Oke. Buat frekuensinya dulu, habis itu di ini. Noise-nya banyak sekali. Ini buat nyambungin apa sih generator isyarat sama osiloskop. Ini kabelnya. Iya, buat Terus? generator isyarat. Ya. Kita sambungin ke Resistor. resistor. Kaki resistor ini ya, sebelah kiri ya. Heeh. Terus Sama ke output outputnya. ya itu yang minus ya, yang kaki katoda ya. Terus Buat yang kabel apa ini? ini osiloskop. Tadi ke mana ya? Ke kaki resistor Yang warna merah, kaki resistor yang sebelah kanan. Satunya lagi ya berarti ya. Terus yang warna hitamnya ke katoda juga. Terus habis itu Frekuensi. ini apa namanya alatnya? generator isyarat. Generator isyarat. Terus Buat kalau misal frekuensi berarti ke frek. Terus
Kalau misalnya ini diubah-ubah. Ini buat 5. 5. Terus Buat ngukur yang FPP tadi gimana nah? Buat apa ya, ngukur FPP-nya kita pencet yang amplitude AC amplitude ya. Ini terus jadinya FPP. Terus diputernya amplitude yang sebelah sini ya, tengah-tengah. Terus udah. Nah, udah. ini enggak. Jadi di auto dulu. Kalau ini berarti di auto. Terus nah seperti ini. Terus kalau misalnya frekuensi berarti kan ini ke sini. Ini ke sini udah diukur nih. Terus ini di auto juga kan? Dan Dihitung ininya ya kan? Ya kan? dihitungnya gimana? Coba. Di kotaknya. Di 1, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5. Berarti 5 kali katakan ini 1 ya. 1, 2, 3, 4. Ini sama atasnya ya. ya setengah kan Mana sih? 1. Bukan 10. Ini ya. Ya sama ini kan 1. Mana sini? Ya itu kan 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya. Nah, Dikali ini nggak sih voltnya? Nah, soalnya buat ini VN yang tadi yang FPP di bawah itu ya. VIN yang mana? FPP ya, amplitude ya. Ini VPP ya, berarti VIN. Ya harusnya tuh 1000 tapi itu 1000. 1000 ya intinya. Buat Terus Vout diambil dari hasil ini. hasil yang gelombang. Gelombang dihitung. Hasil gelombang yang dihitung. Nanti gelombangnya misal ini gelombang. Nih, terus 1 2 3 4 5 misal. Terus berapa kotak dikalikan yang 200 MV ya. Ya tergantung itu nanti berapa. Oke. Gimana rangkaiannya ini? Ini buat tapi selalu tinggi. Buat Ininya kapasitornya plusnya di mana? cincin. Plusnya di sebelah kiri ya. Minusnya katodanya sebelah kanan. Ini resistornya. Terus Buat kabel yang buat osiloskop. osiloskop yang merah, dicapitin ke kaki kapasitor. Nah ini buat Yang outputnya. ini osiloskop ya. Ya Osiloskop, kabel osiloskop dimasukkan ke resistor. kaki paling ujung Kayak gini ya. Terus yang untuk generator isyarat gimana? Ke kapasitor ya. warna merah ke kapasitor yang sebelah sini. Yang berarti yang plus ya. Yang plus. Terus Ini. warna hitam generator isyarat. Di resistor Satunya lagi ya. Kayak gini. Terus ini di auto aja. gimana? Ya. Di auto terus Di jadinya auto. gini. Nah, Ini terus buat grafik apa sih? tapis Tapi selaras tinggi. tinggi tuh harusnya gini. Kalau Tapi kalau tapis selaras rendah pencet berarti seperti ini, harus lurus ya, harus lurus. Berarti ini yang dari generator isyarat ya, ini ya, ini dari generator isyarat ke kapasitor. Ini rangkaian dari bias berapa? Bias maju. Nah ini untuk bias maju itu, ini warna abunya berarti ke kiri, warna yang nggak ada warnanya itu ke kanan. Berarti ini katodanya itu ke kiri, anodanya ke kanan. Terus Untuk rangkaiannya yang warna hitam ini apa ya namanya, satu daya ya? ya ininya nggak boleh lebih dari 5. Ini nggak boleh lebih dari 5. Nah, terus Ini yang masukkan yang dari satu daya ke sini. ke yang negatif ya. Terus Yang merah. Ini masih yang warna merah dari satu daya ke ini MMD yang kabel merah. MMD yang kabel merah. Terus untuk kabel MMD yang warna merah hitam gimana? Ke sini. Diukur nih. Terus nanti 0,1 Saat itu. 0,1 ini 1,6 ya. Ini minus. Kalau untuk bias mundur yang apa yang dibalik diodanya ya. Balik. Yang katodanya kemana? Katodanya sebelah kiri. Yang katoda yang ini loh. Yang kanan. Ini katoda sebelah kanan, anodanya sebelah kiri. Kayak gini. Terus
Kita ngitung yang bagian ini kan tadi bagian yang volt ya teman-teman. Yang volt itu kayak gini. Itu ke 0,1 ya. Misal 0 atau mungkin ke 0,1 lah ya. Nah terus ini misal 0,7. Terus habis itu ngitung arusnya, kita pencet MMD ke arus. Terus kalau ini IMA-nya naik berarti gimana? Dari Naik ya? naik ke turun. Naik ke turun, berarti kita cari naik 5 nih ya, 6 ya, 6. Terus kalau misalnya turun Kalau turun ini dari naik ya? iya dari Ini ya, berarti 6-nya taruh di bawah sini ya. Tuh. Udah, ini rangkaiannya juga tetap sama ya, rangkaiannya berarti tetap sama ya. Nggak ada yang berubah. Gimana caranya? Bentar. Gimana rangkaiannya dari dioda yang positif mana? Positif diodanya. Kutub positif mana? Ini kutub positif anoda, ini kutub negatif. Ini resistor coklat hitam merah, berarti kan 1 0 sama 1000 ya berarti. Terus langsung ke Ini tadi kemana? yang warna Yang hitam. warna hitam, tapi itu warna hitam. Dari mana ini? Ini itu mana? Dari osiloskop Osiloskop ke ke resistor paling. kaki resistor paling ujung. Terus Yang ini warna merah osiloskop juga. ya osiloskop. Warna merah osiloskop ke dioda yang anoda ya? Katode ya? Ya intinya yang ada putih-putihnya lah. Terus Ini ke sini ya tadi ya? yang warna merah Merah. Ya kan ke sini. Sama-sama ke sini. ya. nanti ada kapasitornya nggak sih guys? Lalu Kapasitornya kan? Ada. yang warna hitam ke kaki ya resistor warna kaki resistor ya. Terus nanti kabel yang ini nih, kabel yang ada di satu daya warna merah naik ke sini, warna hitam ke sini sebelah kiri. Terus kita lihat ke osiloskopnya, ini gelombangnya. Terus ini dihitung nggak? Ini kan VAC. Ini dihitung nggak? Ya dihitung. Berapa? VAC sama VBC. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sik. Dirapiin dulu. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kali 5 yang volt ini. Terus misalnya ini 5 yang di mana ini? Yang AC. VAC. CRO yang mana? Ini VAC. Untuk menghitung apa ini? MM. Kalau yang ini kan Menghitung MMD. sama nilainya. Berarti yang CRO itu sama yang ini ya, yang satu daya. Enggak sih. Ini yang kotaknya dikali yang ini volt. Berarti CRO yang kotaknya ya, bukan yang di satu daya ya. Yang di kotaknya ini berarti kotak 5 dikalikan dengan 5. Terus yang MMD, Gayanya tuh 5. MMD gimana? Ini titik. Ini kan titik A, B. A yang mana? A, B, C. Ini A, B. Terus Ini B-nya sini. Ini satu. Ini satu B, C. oh, A, B, C. Terus Kan kita mau ngitung apa ini? VAC kan. PAC ya. Ujung ke ujung. Sini ke sini. Ujung ke ujung. Terus ini berarti klik ya. Nggak usah. Bisa nanti ada Kalau VBC, Ini tiga. yang VBC gimana? Udah Hana? di video. Udah. Ini buat VBC. Ini yang osiloskop. Iya buat ngitung yang VBC CRO. Ya. Kabel osiloskop yang merah itu dipindah ke titik B, ke resistornya. Oh, ke resistor yang dekat ini ya, diode ya. Oke. Terus lihat ke sini. Osiloskop beda. Ini gimana dak? Jadi kalau ini ngitungnya berarti 1, 2, 3 dikalikan sini. Terus Nah buat yang MMD ya tinggal gini aja kan dari B MMD gimana? lembah ke lembah. Nih buat apa sih? MMD Iya titik VBC berarti kan dari sini ke sini. gimana? Titiknya dari resistor yang dekat Intinya nih, dioda. ini titik A, Nah. ini titik B, ini titik C. Buat Terus? ngukur VBC berarti kan dari sini ke sini. Ya. Ya tinggal diukur aja gini. Oh gitu, oke. Terus yang MMD-nya berarti ke arah ini ya volt ya? ya.
ke arah fold nanti. Untuk rangkaiannya itu seperti ini. Ini berarti coklat, hitam, merah kan 1000. Nah terus nanti untuk yang satu dayanya itu yang double jumper warna putih ini ke merah, warna hitam ini ke sini, ke hitam juga. Lalu untuk satu daya ini ke sini. Nah terus minta tolong dong. Ini. Nah nanti jepit ininya juga masukin ke sini. Lalu ini masukin ke resistor. Yang ini ke dioda mana sih? Lalu untuk yang osiloskop kan pertama ke CH1. Terus yang warna merah ke warna hitam ke resistor, warna merah ke dioda. Diodanya yang ke anoda. Terus nanti gelombangnya kan jadi seperti ini. Tapi ketika apa ya dibalik ya. Ini misalnya ini dulu. Nyari apa ini? Setengah gelombang. Berarti kalau misalnya nyari setengah gelombang, ini yang dari osiloskop, benar kan dari osiloskop ini di tengah-tengah. Lalu lihat di sini yang hilang itu bagian bawahnya. Terus kalau yang dibalik gimana? Terus kalau yang dibalik yang dari osiloskop warna hitam itu di tengah-tengah antara dioda sama resistor. Nah yang warna merah itu di sininya. Jadi nanti yang hasil osiloskopnya itu yang hilang cuma atasnya seperti itu. Nah untuk menghitung dari CRO volt itu dari AC itu dari yang lembah sama ini dihitung pokoknya dikalikan sama yang ini. Terus nanti kalau yang MMD gimana? Kalau AC ini kan A, ini yang B, ini C. Jadi warna merahnya itu di A, warna hitamnya di C. Dan ininya tuh ke volt. Coba yang positifnya kemana? Jangan yang sumber masanya kemana? Ini kan Jadi ini rangkaiannya tuh yang dioda yang positif. Dioda yang positif itu sebelah kiri. Nah dioda yang katoda ini sebelah kanan. Nah untuk resistornya tetap masih sama 1000. Terus di sini juga ada kapasitor. Kapasitornya yang positif, kaki positif, panjangnya itu di sebelah sini. Biar arusnya tidak terpengaruh. Nah yang negatif itu di sebelah sini. Lalu untuk menghubungkan, mana sih yang warna merah dihubungkan? Ini dari satu daya, jumper terus kabel ini masuk ke sini ke dioda. Terus yang kabel sini itu masuk ke resistor. Lalu atau mungkin bisa di kapasitor juga, tapi resistor sama kapasitor kan sama karena paralel. Nah terus ini berada di sebelah si namanya kapasitor. Lalu yang warna hitam dari osiloskop itu ke sini, maka jadilah seperti ini. Nah untuk menghitung CRO itu dari sini dikalikan ini. Tapi kalau untuk menghitung ini tegangan ke volt dulu, terus habis itu ke BC ya, ke BC gitu. Terus sambil dilihat sininya. Oke, ininya harus diganti ke AC. Cara ngadanya gimana? Dipencet ke select gitu. kan ada besi kan nyambung, jadi seolah-olah ini nyambung langsung di sini. Berarti harus keluar gitu Kak. Harus keluar ininya, titik ininya di luar dari ini kan harusnya tadinya ke segaris ya. Ya jangan, itu kan nyambung. Nah ini kan pakai jumper warna hitam, warna merah, warna putih, terus warna putih. Ini ya masuk ke satu daya. Lalu untuk yang kabel warna putih ini
Ini berarti kabel apa? Ke A ya. Nah, kalau yang 3 ini, yang dari catu daya ini itu A aksen, masuk ke dioda yang belakang kedua. Nah, terus habis itu tinggal yang ini apa? Osiloskop ya? Osiloskopnya ke C. Terus ini yang warna hitam dari catu daya itu ke resistor yang C. Kalau yang osiloskop yang warna merah ke B. Jadi ini untuk mencari titik BC sehingga didapatkan segini. Terus untuk menghitungnya berarti kayak tadi ya. Kalau MMD itu gimana? Kalau BC berarti dari ini B, warna merahnya ke B. Terus warna hitamnya ke C. Untuk melihat ininya MMD ya ke arah volt ya? Ke arah volt. Untuk menghitung CRL berarti sama kayak tadi ya. Hitung kotaknya. Nah, kalau misalnya ini dari osiloskop ya warna merah, ini ke A. Nah, warna hitam yang dari osiloskop itu ke dioda yang negatif. Dioda yang negatif ini untuk mengukur apa? A sama A aksen ya. Nah, untuk mengukur yang tegangannya berarti ini pencet ke volt. Lalu yang dari sininya kabel warna merah sama warna hitam ini berarti ke A yang merah, hitam yang ke A aksen. Ininya ini setengah gelombang. Terus nanti gede kayak gini. Nah, untuk yang gelombang penuh itu kan rangkaian resistor sama diodanya yang seperti ini. Dioda yang pertama di bagian yang pertama, resistor yang kedua ini di sini tapi di seperti paralel lah. Terus untuk dioda yang ketiga ke sini. Tapi tidak boleh sambung ya, nyambung ke sininya nggak boleh. Terus untuk yang ini kabel catu daya di sebelah sini dan ini jumpernya. Terus yang ini dari catu daya juga ke arah kaki dioda yang pertama. Ini berarti ke sini. Yang ini Kamu mau latihan sampai jam berapa? bentar, yang ini ke sini. Terus yang ini berarti ke dioda kaki sebelah kiri. Nah, lalu yang osiloskop ini ke sini ke dioda sebelah sini. Yang osiloskop yang warna hitam ini karena resistor terus kaki yang catu daya. Jadi untuk ini yang apa ya? Aksen ya? Harus ya udahlah tinggal ini. Yang bedakan. Ini warna hitam, kabel warna hitam ke warna hitam, catu daya warna hitam yang warna putih itu ke catu daya warna putih. Nah, ini juga ke catu daya warna merah. Terus nanti ini kan warna merah nih. Sama resistor. Yang ini ke dioda yang pertama dari yang warna merah. Terus nanti yang ke sini itu dikasih dioda yang kedua. Terus ini kan kabel osiloskop tuh. Kalau misalnya itu A aksen berarti kabel osiloskopnya di sini. Terus untuk kabel osiloskopnya warna merah itu ke A. Terus untuk yang warna hitam dari yang ini catu daya itu ke sini. Kaki yang sebelah resistor sebelah kanan. Yang tapi lolos. Untuk dioda itu pasang seperti ini. Geser aja. Nentuin kayak Ini D1 ya? 10 Hz itu berapa? Ini D1 50 dari sini. anoda sini katodanya. 50 ini Terus satuannya. ini D2 anoda sini katoda. Ini satu Terus ini resistor. Ditaruh sebelah sini. Soalnya kalau misalkan ini kan satu titik. Iya, satu titik. Terus ini ketiga. Ini katoda, ini anoda. Terus ini katoda, sini anoda, sini jumper. Kan itu bukan. Buat apa? Yang kabel jumper sebelah catu daya. Input positifnya berarti di Input positifnya itu ada di A. sini. Di A. Panas ya? Kita belum Iya.
Tapi tadi udah sampai dioda. Udah. Terus untuk yang warna putih ini ke C sebelah sini. Lalu untuk yang kabel osiloskopnya Kan mau ngitung apa sih C? ya. Ini siniin lah intinya ya. Urut aja deh. Ada dulu. Habis tanganku lagi cuma dioda apa? Ini C, berarti osiloskopnya di C. Yang positifnya itu di A. Terus kita lihat ini osiloskopnya seperti ini. Terus habis itu yang ini dikalikan ya nanti sama yang ini ya. 3,5 kali 9,9. Ini Ya, terus 10. Ya 10. Terus habis itu tinggal kalau untuk menghitung MMD ini masuk ini putar ke volt ya. Volt terus kabel yang warna merah itu kemana? Ke yang A. Kabel yang warna hitam itu ke C. Nah kalau misalnya ke BD, nyari BD berarti kan ini ke sini ya? Yang mana ya? Untuk yang BD itu berarti inputnya tetap sama. Hitam itu di yang A, putih itu di yang B. Lalu untuk yang osiloskopnya berarti ini kalau misalnya ke BD ini tetap sama ya, tetap sama. Ini masukin yang warna putih itu ke C, terus yang warna hitam itu ke sini yang ke A. Terus nanti yang osiloskop ini masuk ke B nih, masuk ke B. Terus yang warna ini merah masuk ke B. Terus nanti kayak gini, di sini kayak gini. Langsung ngamuk. Terus yang warna hitam yang dari osiloskop itu seperti ini. Aku disambungin lagi, udah disambung. Sorry Kak. Gak ada Dipikir lagi, coba dipikir. Itu enggak, itu sejajar kalau ini sama ini. Ini untuk yang memakai kapasitor. Ini bagian A. Bagian A nih. ada dua negatif. Kayak gini. Terus ini bagian yang C. Jadi nanti ini yang satu daya ini masukkan ke C. Masukkan ke C mana sih? Ini masukkan ke C. Nah kalau yang hitam itu masukkan ke A ini. Terus nanti yang di kabel osiloskopnya mana nih osiloskop? Ini kabel osiloskopnya pasangin ke kapasitor, sama yang ini juga pasangin ke kapasitor. Ini yang warna hitam masuk ke kapasitor warna ke negatif. Nah kalau yang positif yang merah ini masuk ke positif, kakinya yang panjang. Ini yang kaki yang panjang. Yang pertama tuh kita mau mengukur resistor teman-teman. Sebelum mengukur resistor, induktor dan kapasitor itu kita harus menentuin frekuensinya dulu di generator isyarat. Pertama tuh ngukur frekuensinya dulu. Misalkan kita mau ngukur di generator 100 gitu kan. Nah, habis itu kita mau ngukur resistor. Nah, ukur tuh dari frekuensi 100 tegangan sama arusnya berapa gitu. Tegangan itu sama arus pakai ini. Ya, di terus diukur aja MMD, tegangannya berapa, arusnya berapa, catat. Ini kalau buat ngukur kapasitor, kita nentuin frekuensinya dulu teman-teman. Kayak gini. Terus itu cari arus sama tegangannya. Kalau arus itu diukur. Kalau ngitung arus itu salah satu kakinya itu dilepas. Nanti kayak gini ya. Ya, Bener nggak? ini buat kapasitor. Terus ini kan Ini ke sini kan. Arus. Iya, Bilang ini untuk mengukur arus. mengukur arus salah satu kakinya itu dilepas dan yang kabel merah itu disambungkan sama MMD. Untuk yang B menentukan frekuensi resonansi itu semuanya disusun secara seri, baik itu induktor, kapasitor dan resistor. Pertama Nih, mengukur berarti kaki yang mana? frekuensinya berapa. Ini secara seri teman-teman. Nah, kalau sumbernya dari sini, ya. kayak kemarin ini apa sih ya? Yang gambar itu loh.
Sumbernya dari sini berarti yang positif tuh ini Sebelah kiri. sebelah Kiri. kirinya tuh tegangannya lebih besar gitu. Iya. Terus ininya Ini resistor kan? harus semua nggak sih? Iya, ini? harus semua. Harus semuanya. Ini. Tadi di kapasitor ya terakhir ya? Oke, udah. Kalau buat tegangan satu-satu. Kayak Itu buat tegangan teman-teman. Jadi satu-satu, pertama resistor, induktor, terus habis itu kapasitor, dan rangkaiannya itu yang merah di kapasitor dan yang hitam di resistornya. Diukur tuh di mm ini berapa. Disesuaikan lagi berdasarkan frekuensi ya, dari 100 sampai 10.000.